Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Aleichem, salam kebajikan merdeka. Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh berita seorang yang membuka restoran Padang dengan menu babi. Restoran ini dinamakan Babi Ambo. Jadi artinya memang pemilik restoran ini secara terus terang mengatakan bahwa restorannya memang tidak halal menurut klasifikasi Islam. Tetapi reaksi terhadap restoran ini beragam dan kadang saya nilai agak berlebihan. Misalnya seperti yang disampaikan oleh salah seorang dari petinggi Majelis Ulama Indonesia. Bahkan Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, juga mengomentari bahkan mereaksi kejadian ini menurut saya ya agak berlebihan juga, sampai beliau masuk ke salah satu dari restoran Padang di Surabaya hanya untuk memastikan apakah restoran tersebut ada menu babi atau tidak. Ya padahal biasanya yang namanya restoran Minang ya memang tidak ada babi. Sedangkan kalau di Jakarta dibuka Babi Ambo kan jelas-jelas namanya itu memang tidak halal secara Islam. Ini hanya sekelumit contoh bagaimana proses kita dalam berbangsa bernegara yang dilandasi oleh komitmen Bhinneka Tunggal Ika ini belum tuntas dan masih memerlukan jalan panjang lagi. Mungkin kita bisa melihat kasus demi kasus dari budaya Nusantara yang sangat beragam ini. Sekarang mari kita lihat masyarakat Minang. Sebelum abad 13 pengaruh Hindu dan Buddha masuk, masyarakat Minang sebagian besar adalah menganut ajaran agama lokal atau folk religion, tetapi agama juga. Kemudian pada zaman Singasari, Raja Kertanegara dengan programnya yang dinamakan Ekspedisi Pamalayu mulai menancapkan pengaruh Hindu-Buddha di wilayah Minang. Program itu dinamakan Cakrawala Mandala Dwipantara. Cakrawala artinya pendekatan yang holistik, luas. Mandala itu rumah besar. Impian dari sang Raja Singasari itu membangun rumah besar Dwipantara. Dwipa itu artinya pulau dan antara itu seberang. Pulau-pulau di seberang. Ungkapan ini mula-mula muncul dalam sejumlah sastra Purana Hindu pada masa sebelum Masehi yang menyebut wilayah negeri di lautan Hindia yang dilihat dari benua India yang disebutnya sebagai Jambu Dwipa, pulau blueberry, karena benua India itu mirip dengan blueberry. Sementara daerah yang di seberangnya itu dinamakan Dwipantara. Istilah Dwipantara ini juga disebut di dalam syair Kalidasa yang ditulis pada abad keempat. Kemudian Kertanegara menjadikan nama ini sebagai nama wilayah yang nantinya disebut Indonesia. Dalam bahasa Jawa kuno Nusantara sebagai padanan dari bahasa Sanskerta Dwipantara. Bedanya kalau sejumlah sastra India melihat pulau-pulau di antara dilihat dari India, Kertanegara melihat pulau-pulau di luar Jawa karena dilihat dari Pulau Jawa sebagai pusat kerajaan saat itu. Nah, sejak saat itu pengaruh Hindu-Buddha memasuki Minang. Kemudian berikutnya lagi, menurut catatan kronik Cina di tahun 1377, ada utusan yang minta kepada Kaisar Cina untuk mengesahkan atau meminta pengakuan atas wilayah kerajaan
yang dipimpin oleh Aditya Warman yang diteruskan oleh putranya. Dan itu disebut sebagai kerajaan Sanfusi yang tidak lain adalah mungkin merujuk kepada wilayah yang sama. Nah, saudara-saudara, Islam itu baru masuk ke wilayah Minang itu kira-kira ya awal abad ke-14. Dan ini salah satu yang bisa dilihat dari catatan seorang Portugis namanya Tommy Pires yang waktu itu melakukan kunjungan ke tanah Nusantara dan menulis dalam bukunya yang berjudul Suma Oriental. Dalam buku ini disebutkan kira-kira, saudara-saudara, pada tahun 1513 sampai tahun 1515 itu dia mencatat bahwa ada 3 raja di wilayah Minangkabau itu hanya ada 1 raja yang memeluk agama Islam. Jadi artinya proses Islamisasi Minang itu berjalan cukup lama. Sampai kemudian di abad 19 itu ada pertarungan antara nilai-nilai lokal dari masyarakat Minang, misalnya dalam sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal dengan masuknya Islam yang menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal akhirnya melahirkan antara kaum patri yang mendasarkan Islam sebagai anutan dalam mengelola masyarakat dan kaum adat. Lalu pertarungan antara 2 kelompok ini, kaum patri diwakili oleh Harimau nan Salapan, sedangkan kaum adat diwakili oleh Sultan Arifin Muningsyah. Yang perang itu terjadi antara tahun 1803 sampai 1838. Ketika kemudian kaum adat ini terdesak oleh kaum patri, pada tahun 1821 kaum adat itu minta bantuan kepada Belanda. Dan akhirnya perang patri ini ditarik menjadi perang melawan penjajah. Padahal aslinya dahulu adalah perang antara kaum adat yang menganut kepercayaan lama atau paradigma lama dengan kaum patri yang ingin Islam lebih dominan di dalam mengelola masyarakat Minang. Dan itu yang diwakili dalam ungkapan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Nah, ini suatu aturan yang sifatnya hierarki ketaatan, mirip dengan teori Steuven atau Steuven teori pada masa modern. Dan sebetulnya teori tentang hierarki ketaatan ini tidak baru pertama kali muncul dalam masyarakat Nusantara kuno. Pada kira-kira abad ke-7 atau abad ke-6 itu ada sastra Sunda yang dikenal Siska Kanda Ingkarsian. Itu juga mengenal semacam hierarki ketaatan yang diungkapkan dengan ungkapan Mangkubumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti di yang. Seperti Mangkubumi taat kepada pimpinan yang di atasnya yaitu raja, dan raja taat kepada dewata, sedangkan dewata taat kepada yang, yaitu konsep ketuhanan yang merangkul dan merangkum baik itu agama Siwa maupun agama Buddha. Oleh karena itu, kedua agama atau agama apapun itu disambut dengan ramah oleh budaya Nusantara seperti yang termaktub dalam naskah Sunda kuno itu. Makanya Hindu diberi salam Hongkara Nama Siwa, sementara Buddha juga disambut tidak kalah ramahnya. Sembah ring hulun disang panca tata gata. Itu semua demi kebaikan. Demi kebaikan masyarakat Sunda kuno pada saat itu. Jadi kalau dibandingkan antara ungkapan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, itu memang mirip dengan Mangkubumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti di yang. Hanya bedanya ungkapan adat Basandi Sarak itu bercorak hierarkis tunggal. Karena toh ketaatan tertinggi itu diberikan pada Kitabullah menurut konsep Islam. Sehingga agama-agama lain
tentu tidak mendapatkan tempat yang dominan seperti agama Islam. Dan ini berbeda dengan konsep Mangkubumi bakti di ratu. Ratu bakti di dewata, artinya raja, pemimpin tertinggi di dunia ini berbakti kepada dewata. Tentu dewatanya tidak kelihatan. Artinya dewatanya tidak bisa langsung diverifikasi kebenarannya, apakah yang benar Hindu atau yang benar Buddha. Karena pada zaman dulu orang merayakan keberagaman. Dan itu sangat penting. Tetapi ketika seorang menganut agamanya paling baik, agamanya paling final, maka ingat pula bahwa orang lain juga memiliki pandangan yang sama. Bahwa agamanya paling baik, agamanya paling final. Makanya untuk menjembatani perbedaan itu, agama-agama itu diakui tetapi direfleksikan kembali di bawah konsep ketuhanan yang Maha Esa yang disebut Yang. Dan kata Yang itulah yang sampai sekarang terpelihara lewat ungkapan sembahyang, artinya menyembah Tuhan. Ini kearifan lokal yang luar biasa. Dan dalam bina negara akhirnya apa? Puncaknya di masa Majapahit misalnya sebagai salah satu contoh, maka yang bersifat hierarkis, kolegial, artinya agama-agama itu diakui setara. Di depan hukum memiliki hak yang sama, maka negara melindungi semua agama itu. Dan negara tidak pernah memasuki wilayah privat suatu agama yang diserahkan pada agama masing-masing. Makanya pada zaman Majapahit itu ada pejabat agama yang mewakili komunitas agama tertentu. Misalnya Darmatiaksa Ringkasahiwan untuk mewakili agama Siwa atau Hindu, dan Darmatiaksa Ringkasugatan untuk mewakili agama Buddha. Bahkan ada yang namanya Karesian yang mungkin itu adalah untuk menampung dan melindungi agama-agama minoritas yang lain. Itulah prestasi Majapahit, sehingga kenapa negara ini menjadi rujukan bagi para founding fathers kita, termasuk ungkapan yang disampaikan dalam karya yang sangat terkenal dari Empu Tantular yang berjudul Kakawin Purusada Santa atau Kakawin Sotasoma, yang berbunyi mangka jinat walawan siwa tatwa tunggal binika tunggal ika tanhana dharma mangrua. Dengan runtuhnya kerajaan Majapahit, pola bina negara yang diinspirasi atau dikelola dengan pengakuan akan keberagaman itu menjadi lambat laun sirna, dan munculnya kerajaan-kerajaan yang bersifat atau bercorak agama tertentu, termasuk kesultanan-kesultanan Islam. Tetapi di daerah-daerah lain, tata kelola atau bina negara yang didasarkan atas kemajemukan itu masih terpelihara dengan baik. Antara lain misalnya dalam masyarakat Ambon. Dalam masyarakat Ambon itu ada pola tradisional yang mengikat umat yang berbeda agama di masyarakat Ambon itu, yaitu pela gandong. Jikalau marga yang beragama Kristen atau marga yang beragama Islam, keduanya mengikat hubungan pela, maka di situ terjadi kerjasama yang baik. Apabila orang Islam atau marga yang beragama Islam itu mendirikan masjid, maka marga Kristen yang terikat pela itu akan merealisasikan pembangunan masjid. Apabila marga Kristen akan membangun gereja, maka warga Muslim yang terikat pela dengan marga Kristen tadi yang membangunkan gereja. Dan itu pola yang sangat baik yang sebetulnya meneruskan bina negara atau tata kelola kenegaraan yang diinspirasi oleh Sesanti Binika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Perjalanan bangsa ini ternyata panjang, dan proses untuk menemukan kembali bina negara yang benar-benar didasarkan atas Binika Tunggal Ika itu tentu juga sepanjang dari sejarah negeri ini, yang saya yakin sekarang ini memang masih dalam proses terus-menerus untuk mengIndonesia dan tak kunjung selesai. Oleh karena itu, saudara-saudara, menjelang kemerdekaan negeri ini, para pemimpin kita bersidang di BPUPKI, Dokoritsu
Chunbi Chosake. Dan dalam sidang tanggal 11 Juli tahun 45, ini mengemuka proses bernegara yang didasarkan atas pengakuan akan kemajemukan di mana agama-agama itu setara, ataukah kita menerima konsep Piagam Jakarta dengan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan itu ternyata mengemuka kembali, meskipun sebetulnya Bung Karno dalam pidato 1 Juni sudah sangat tegas mengatakan, hatiku akan berpesta raya apabila Indonesia merdeka yang didirikan itu asasnya ketuhanan yang Maha Esa. Dan asas ketuhanan yang Maha Esa itu implikasinya atau pelaksanaannya adalah ketuhanan tanpa egoisme agama. Ketuhanan dengan saling hormat-menghormati yang disebut dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi bukan berarti Tuhan di bawah kebudayaan, bukan. Cara beragamanya itu berkebudayaan. Nah saudara-saudara, kemudian ungkapan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu adalah kompromi antara golongan kebangsaan dan golongan nasionalis. Pada tanggal 11 Juli tahun 1945, dan Anda bisa membaca dari notulen sidang BPUPKI lewat buku yang sudah diterbitkan, dan ini berdasarkan notulen asli yang dahulu pernah dihilangkan oleh Profesor Muhammad Yamin, tapi baru-baru ini ditemukan kembali di Puri Mangkunegaran, dan sekarang sudah diberi catatan-catatan dari Raden Mas A.B. Kusuma, diterbitkan oleh Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, di dalam persidangan tanggal 11 Juli itu, Mr. Latu Harhari dari Ambon mempersoalkan, menghadapi pertanyaan Bung Karno, menjawab pertanyaan Bung Karno. Semua sudah final menerima konsep ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian Latu Harhari keberatan. Kenapa? Karena hukum adat di daerah saya itu bisa terganggu ketika satu agama dijadikan rujukan untuk tata kelola masyarakat yang majemuk, seperti Pela Gandong tadi. Itu agak berbeda dengan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah dalam masyarakat Minang. Lalu Bung Karno mengatakan, kita jangan mementahkan kembali kesepakatan yang ada ini. Dan kemudian Haji Agus Salim yang juga berasal dari Minang menjelaskan bagaimana tentang tata kelola masyarakat Minang berdasarkan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Sekalipun pada akhirnya keberatan dari masyarakat Indonesia bagian timur yang juga disuarakan oleh Mr. Latu Harhari sebagai juru bicaranya, akhirnya para founding fathers itu dengan jiwa yang sangat terbuka agar kembali kepada rumusan semula yang ditawarkan Bung Karno, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, antara adat Basandi Sarak yang bersifat hierarkis tunggal itu tentu berbeda dengan Mangkubumi Bakti di Ratu, Ratu Bakti di Dewata, Dewata Bakti di yang bersifat hierarkis kolegial. Karena apa? Agama-agama itu ditempatkan setara, dan itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kerajaan Majapahit mempersatukan Nusantara. Sebagaimana yang oleh Bung Karno dikatakan, kita hanya pernah memiliki 2 kali negara nasional. Yang pertama Sriwijaya, dan yang kedua Majapahit. Nah saudara-saudara, membandingkan apa yang terjadi di negeri kita, saya sering sekali mengemukakan pikiran-pikiran dengan membandingkan masa lalu negeri ini maupun masa sekarang, bahkan dengan membandingkan negara-negara lain. Saya pernah menyampaikan ketika Malang kota halal, itu saya persoalkan halal menurut siapa dulu. Kalau saudara-saudara membaca misalnya karya Empu Prapanca dari zaman Kerajaan Majapahit, ya, yaitu Negara Kertagama.
Di sini disebutkan tentang makanan-makanan yang favorit pada masa kerajaan Majapahit. Dan di sana disebutkan misalnya celeng. Celeng itu dalam bahasa Jawa kuno artinya babi yang diternakkan. Lalu yang kedua wok. Wok itu artinya babi hutan. Kemudian kebo. Kemudian wedus itu artinya kambing. Lalu kidang, kaluang. Kaluang itu artinya paniki atau kelelawar. Kodok, penyu, dan seterusnya. Dan artinya apa? Dalam konteks masyarakat Majapahit, sapi tidak dimasukkan karena sapi itu adalah binatang yang menjadi simbol dari kendaraan siwa sehingga tidak boleh dimakan. Maka ada pergeseran ketika masuknya agama Islam. Karena agama Islam justru sebaliknya. Babi itu dianggap sebagai binatang yang haram, sementara sapi itu binatang yang halal. Dan proses transisi ini dilewati tidak mudah. Dan ketika salah seorang dari Wali Songo, yaitu Sunan Ampel, nama Tionghoanya itu adalah Bong Swihu, itu pernah ketika memperkenalkan agama baru yang namanya Islam, tentu itu dianggap asing bagi orang Majapahit. Maka di dalam kitab Babat Tanah Jawa, sekalipun itu ditulis di masa kemudian, tapi saya kira itu merupakan endapan dari peristiwa-peristiwa yang dikenang di dalam memori kolektif masyarakat pada waktu itu. Dan itu disampaikan dalam Pupuh Dandang Gulo ketika masyarakat Majapahit mengejek Sunan Ampel karena tidak makan babi. Nulya ana wong enom sawiji. Kemudian ada seorang muda mara ngucap maring putra Cempo, yaiku kurang pikire. Pemuda tadi mengucap kepada putra Cempo yang tidak lain adalah sang putra Campa, yaitu Sunan Ampel. Itu dianggap pikirannya tidak beres, kurang pikire. Babi gurih datanayon, kodok kungkang datan binukti. Bagaimana mungkin babi yang harum itu dijauhi, tidak dimakan, kodok kungkang juga tidak dimakan, tapi, nah ini yang menarik, amileh daging mindo ambune kang prengu, tetapi dia memilih daging kambing yang baunya tidak sedap. Tapi apa reaksi dari Kanjeng Sunan Ampel? Dia tidak marah. Ananging sang putra Cempo datan duka maring bocah Mojopahit, mila lare sih neman, sebab dia masih muda. Jadi alangkah indahnya kalau setiap agama itu bisa bertinggang rasa, sekalipun dia diejek, tidak marah, tetapi menganggap bahwa ya dasar orang ini masih muda, maklumi saja. Dan kebijakan ini diteruskan oleh Kanjeng Sunan Kudus, di mana sampai saat ini demi menjaga hubungan baik dengan orang Hindu pada saat itu, orang Muslim pun rela tidak makan daging sapi dan diganti daging kerbau. Dan ini sesuatu yang indah yang juga diamanatkan oleh misalnya kitab Injil. Semua makanan itu adalah tahir, tetapi celakalah orang yang karena makanannya saudaranya jadi tersandung. Dan inilah yang menjadi sikap bagaimana gereja mula-mula menghadapi kontroversi antara umat Kristen yang mengikuti hukum Musa atau Taryag Misfot Mose, 613 hukum Musa yang dirumuskan oleh para rabi kemudian, tetapi prinsip-prinsipnya sudah ada di zaman Kristus, dengan umat Kristen yang bukan Yahudi, yang memang sejak semula tidak diwajibkan mengikuti hukum Musa, tetapi mengikuti hukum Nuh. Nah, saudara-saudara, ini juga sering menjadi
kesalahpahaman ya, sebagaimana kesalahpahaman soal makanan tadi. Ya, misalnya ketika negara Kertagama justru memasukkan daging-daging yang oleh Islam dianggap itu sebagai daging yang tidak boleh dimakan atau haram, tapi justru dalam masa Majapahit agama Hindu yang menjadi pedoman itu boleh dimakan. Sapi malah tidak boleh dimakan. Jadi haram itu menurut siapa dulu. Bahkan kalau di dalam Alkitab, saudara-saudara, bahkan kalau di dalam Alkitab, ungkapan Ibrani tame itu artinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia haram. Itu tidak merujuk kepada binatang-binatang yang najis atau tidak bersih secara higienis, tidak. Tetapi artinya binatang yang tidak layak untuk dijadikan korban menurut kitab Taurat. Tetapi orang Yahudi mengakui bahwa bangsa lain itu memiliki korbannya masing-masing yang diizinkan oleh Tuhan. Misalnya bangsa Arab, korbannya unta. Bangsa Aram, seperti termaktub di dalam prasasti Bileam Barbeor, yang sosoknya juga disebut dalam kitab Bilangan, itu korbannya babi. Dan itu tidak ada masalah di dalam kitab Taurat. Nah, kita bisa langsung membaca rujukannya. Bagaimana orang Yahudi memahami, ini karena Kristen tidak bisa lepas dari Yudaisme. Bagaimana orang Yahudi memahami peraturan tentang kasrut. Kasrut itu kosher, lo kosher. Mana yang tahir, mana yang tidak tahir untuk dimakan dalam konteks Yudaisme. Kita bisa membaca kitab Taurat langsung ya. Artinya ketika orang Kristen membaca Taurat itu ya sama dengan Tauratnya Yahudi. Sekalipun di dalam hal penafsiran tentang kedatangan Mesias itu berbeda. Jadi tidak benar kalau dikatakan kitab Taurat itu palsu. Bagaimana palsu? Hampir 2000 tahun kekristenan telah berpisah dengan Yahudi, kitabnya masih sama. Dan ini adalah Torahnya Yahudi. Saya menganggap ini kitab suci yang sama, yang saya imani di dalam Kristus. Karena apa? Kekristenan itu dulunya muncul dari bagian Yudaisme. Dan di dalam kitab Torah secara khusus disebutkan di dalam Eleha Devarim, pasal 6 ayat 20. Kiyis aleha bin mahar limur. Dan apabila di kemudian hari anak-anakmu itu bertanya, maha edot, apakah peringatan-peringatan, VH hukim, atau ketentuan-ketentuan, VH mispatim, atau peraturan-peraturan, asher Adonai Elohenu etchem, yang ditetapkan oleh Tuhan, sembahan kamu, ilah kamu. Maka jawablah ayat-ayat berikutnya. Jadi di sini dalam hukum Yahudi ini saya ulang-ulang supaya kita paham. Yang pertama apa yang dikenal ha'edot. Itu artinya peringatan-peringatan. Ini hanya berlaku bagi orang Yahudi. Misalnya peringatan-peringatan tentang perayaan-perayaan. Misalnya Sabat itu hanya berlaku bagi orang Yahudi. Tidak berlaku bagi Goyim. Karena apa? Maka di dalam masyarakat Yahudi sampai di zaman sekarang pun ada yang dinamakan Sabat Goy. Jadi orang-orang bukan Yahudi boleh bekerja untuk orang Yahudi di restoran-restoran misalnya pada hari Sabat. Ini bukti bahwa sejak semula memang tidak ada pemaksaan hukum edot ini kepada orang bukan Yahudi. Yang kedua, VH hukim. Artinya apa? Hukim itu adalah aturan hukum yang tidak ada alasan. Dan masuk dalam aturan itu Imamat pasal 11. Tidak boleh makan misalnya onta, pelanduk, kelinci, babi, tidak boleh. Jadi derajat dilarangnya makan babi itu sama dengan derajat dilarangnya makan onta atau sate kelinci. Jadi artinya apa? Hukum Yahudi ini dari awal memang seperti itu. Baru yang terakhir yang disebut hamis patim. Hamis patim itu peraturan-peraturan yang sifatnya universal. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Itu sifatnya universal. Nah oleh karena itu, saudara-saudara, maka
penjelasan dari 3 hukum itu akhirnya diungkapkan lebih lanjut oleh para rabi dalam Talmud Babli atau Talmud Yerusalmi. Keduanya memuat itu misalnya di dalam Traktat Sanhedrin 56a. Nah, apa yang diatur di sana? Bagi orang bukan Yahudi berlaku atas mereka hukum Nuh yang disebut dengan Sefa Misfot Binin Noah. 7 hukum Nuh itu apa? Itu didasarkan sebetulnya atas kitab Kejadian pasal 9 atau Sefer Bereshit pasal 9. Kemudian nanti di dalam Traktat Sanhedrin itu dirumuskan dalam 7 peraturan. Nah, angka 7-nya itu berasal dari para rabi kemudian. Tapi substansinya sama sebelum zaman Yesus, ketika zaman Yesus juga dilakukan. Antara lain penemuan naskah yang namanya Sefer Hayuvelim. Di gua keempat naskah-naskah Laut Mati itu juga ada aturan-aturan tentang hukum Nuh seperti ini. Nah, yang pertama dalam Traktat Sanhedrin 56a itu dinin, artinya penyelenggaraan mahkamah yang adil. Yang kedua, larangan abodazarah, yaitu penyembahan ilah-ilah asing. Karena berdasarkan teks di dalam kitab Torah itu disebutkan lo yihye lecha eluhim akhirim alfanai. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Kemudian yang ketiga, larangan melakukan kililat Hashem, yaitu menista Tuhan, menista nama Tuhan. Kemudian yang berikut itu adalah gilui arayot, imoralitas seksual. Ya, kemudian berikutnya vegesel. Gesel itu artinya kekerasan, perampokan. Dan berikutnya lagi adalah sifikut damim, yaitu melakukan kekerasan, penumpahan darah, pembunuhan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu yang disebut ve'efer min hakai, yang artinya memakan binatang yang mati dicekik, di mana darahnya yang adalah simbol kehidupan masih ada di dalamnya. Oleh karena itu, menurut kriteria orang Yahudi sampai hari ini, dari dulu sampai sekarang, kalau kita menyembelih domba atau kambing atau sapi yang tidak memenuhi syarat, termasuk misalnya menganiaya binatang, maka dagingnya itu diklasifikasi sebagai bangkai. Jadi kalau itu tidak memenuhi syarat bagi hukum Yahudi, boleh dijual kepada orang bukan Yahudi. Jadi bukan berarti orang Yahudi merestui bangsa lain makan bangkai, bukan. Bangkai di sini artinya binatang yang tidak memenuhi syarat ketika penyembeliannya menurut hukum Yahudi. Nah, inilah saudara-saudara hukum yang sejak zaman Musa berlaku, dan menurut nubuat Nabi Amos nanti di zaman Mesias antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dan Yahudi itu dipersatukan. Makanya pada zaman gereja mula-mula, umat Kristen itu kan memiliki 2 latar belakang. Yang pertama, orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Itu tetap berlaku atas hukum Musa, yang kemudian diklasifikasikan sebagai Taryak Misfot Moshe. Tetap berlaku. Makanya namanya Petrus, Paulus, Andreas itu pasti tidak pernah makan babi. Tapi bagaimana dengan bangsa-bangsa lain yang sejak awal memang tidak berlaku atas mereka hukum Musa. Dan itu menurut catatan Taurat sendiri. Menurut tafsir Yahudi sendiri, misalnya Traktat Sanhedrin yang saya sebut tadi. Tidak dipersalahkan. Makanya muncullah orang-orang Kristen dari latar belakang Yahudi, pusatnya di Yerusalem, yang dipimpin oleh Rasul Yakobus, saudara Kristus, dan gereja Antioquia di Syria yang berasal dari mereka-mereka yang bukan Yahudi, dan sejak semula mereka makan babi, makan onta, dan itu dijamin oleh kitab Torah, saudara-saudara. Makanya dari kalangan orang Yahudi itu sendiri, Kristen yang berlatar belakang Yahudi itu ada 2 kelompok. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, karena kira-kira abad 3 sebelum Masehi, hubungan antara Yahudi dan Yunani ini sangat baik, dan prestasi besarnya adalah diterjemahkan kitab Torah yang dikenal dengan Septuaginta,
Ya, maka itu bertahan pada zaman Yesus dan para rasul yang disebut sebagai orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, sehingga karena jangkauan universalitas Yerusalem ke arah barat itu memakai lingua franca Yunani, maka ada perjanjian baru bahasa Yunani. Sementara yang di sebelah timur ke arah selatan dan timur itu berbahasa Aram, maka ada orang Yahudi yang berbahasa Aram atau orang Ibrani. Kemudian satunya lagi adalah jemaah Antioquia yang memang sama sekali berasal dari kalangan bukan Yahudi. Dan itu clear di dalam konsili apostolik pertama yang diselenggarakan di Yerusalem tahun 49 Masehi. Nah, dengan demikian pertanyaannya, bagaimana dengan adanya orang Kristen yang tidak makan babi? Loh, tidak apa-apa. Itu adalah mereka yang mengikuti Musa, dan tidak salah. Menjadi salah apabila orang yang tidak makan babi menyalah-nyalahkan umat yang makan babi, karena memang sejak semula dijamin baik oleh hukum Yahudi maupun dasarnya adalah kitab Torah sendiri. Nah, inilah pluralitas masyarakat Israel yang dari zaman Rasuli sampai zaman sekarang itu terpelihara dengan baik. Makanya kalau saudara-saudara pergi ke Israel ya, sampai di masa modern ini, ada orang-orang Israel yang beragama Islam. Dan perwakilan masyarakat Islam di Israel itu, misalnya malah baru-baru ini mengumumkan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Ibrani. Ha-Quran Hamifwan. Di mana kata Bismillahirrahmanirrahim, itu dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan Beshem Elohim Harahman Viharahum. Itu menarik sekali fenomena ini. Dan perwakilan Islam di Yerusalem itu menerima sepenuhnya apabila orang Muslim digolongkan sebagai melakukan hukum Nuh. Ungkapan yang disebut 7 hukum bagi Bani Nuh dalam bahasa Ibrani Sefa Misfot Bini Noah, itu diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Sab'ah Wasaya Abna Nuh. Dengan demikian Islam diklasifikasikan sebagai berlaku atas hukum Nuh, tidak berlaku atas hukum Taurat. Kenapa? Karena orang Islam boleh berkorban unta, karena orang Islam boleh makan kelinci, karena orang Islam boleh makan daging bersama susu induknya yang tidak boleh bagi orang Yahudi. Jadi sebetulnya Muslim maupun Kristen bukan Yahudi itu statusnya sama, yaitu melakukan hukum Nuh, bukan melakukan hukum Musa. Maka tidak benar kalau ada orang yang menuduh Paulus telah membebaskan kita dari hukum Taurat. Mana yang dibebaskan oleh Paulus? Ketika Paulus melarang Titus untuk disunat, karena memang Titus adalah orang Yunani yang tidak berlaku hukum Yahudi atau hukum Musa. Tetapi Paulus menyunatkan Timotius, yang jelas-jelas ibunya adalah Yahudi. Jadi model-model seperti ini rasanya perlu dicontoh orang Indonesia. Orang Israel itu kalau bicara tentang kosher, itu lebih dari halal. Karena apa? Orang Islam masih boleh makan kelinci, boleh makan daging dengan susu induknya, masih boleh makan cumi-cumi, masih boleh makan unta. Tapi orang Yahudi lebih daripada halalnya Islam. Tapi mereka mengizinkan ada McD yang berwarna merah, yang ditulis low kosher, itu artinya tidak halal. Misalnya membuat burger, di mana susunya dengan dagingnya dimakan bersama. Itu tidak memenuhi hukum Taurat. Tetapi berdampingan dengan McD yang berwarna biru yang tertulis kosher. Alangkah baiknya kalau pola-pola seperti ini bisa dilakukan di Indonesia. Jadi haram menurut siapa dulu, halal menurut siapa dulu, dan tidak perlu kita saling mengintervensi. Karena setiap agama itu memiliki wahyunya masing-masing, tuntunan atau nabinya masing-masing, yang tentu tidak bisa dilihat dari perspektif agama lain. Semoga Indonesia diberikan kelapangan cakrawala untuk melihat masa depan. Sehingga bercakrawala semesta itu akan membebaskan negeri ini dari sekat-sekat primordialisme, sekat-sekat fanatisme yang sempit dan pengap, yang tidak bisa menatap masa depan Indonesia yang dari semula oleh Tuhan diizinkan
beroman muka, binika tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.